Mulai saya rekam itu. Oke. Oke, ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam malam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Widi selaku founder Widi Media Indonesia, Bapak Ibu semua yang selalu semangat untuk senantiasa berikhtiar. Sebelum kita mulai berdiskusi dan belajar bersama pada malam hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan untuk menerima, memahami setiap ilmu. Berdoa selesai. Bapak dan Ibu, pada malam ini saya mohon maaf karena sebetulnya harusnya kemarin kemarin malam ya, mohon maaf seharusnya kan kemarin malam tapi karena ada sesuatu hal sehingga jadwal panjenengan harus mundur seperti itu nggih. Nah, pada malam hari ini adalah pertemuan pertama untuk pembahasan kompetensi teknis bersama Wikimedia Indonesia. Bapak dan Ibu, sebelum kita lanjutkan, mohon hadir sepenuhnya nggih. Boleh sambil tiduran atau apa tetapi tetap harus menyimak siapkan buku atau mungkin pensil peralatan tulis untuk surat-surat seperti itu nggih, dan izin untuk screen-nya. Bapak dan Ibu, sebelum saya lanjutkan, dari soal yang ke-50 sudah ada berapa yang sudah mengerjakan Pak Widi kira? Bisa Bu, sudah sampai 50 nih. Sampai 50. Wah, luar biasa nggih. Nah, kita lanjutkan saja nggih biar tidak banyak menyita waktu. Jadi kita mulai saja untuk kompetensi. Oke, ini kayaknya oh terpental Bu Budi. Lah. Oh iya. Oke. Ya. Oke, Bu Budi masih ini Bapak Ibu ya. Belum memang belum Bu Budi belum ini ya, belum menyampaikan sesuatu. Ya. Oke, belum memang belum. Oke, nunggu adzan dulu ya, Bapak Ibu ya. Oke, nunggu adzan dulu.
Alhamdulillah sudah selesai ya adanya Bapak dan Ibu, mohon maaf. Eh, jadi saya ulangi lagi, pada malam hari ini kita akan membahas tentang kompetensi teknis guru SD ya, Prof. Ya. Nah, kompetensi teknis ini untuk menilai penguasaan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap ya, secara spesifik yang berkaitan dengan bidang teknis jabatan kita nantinya, yaitu sebagai guru SD. Oke, langsung saja biar tidak berlama-lama. Soal yang pertama. Alat, ya, mohon maaf, Bapak dan Ibu nanti bisa apa namanya interaksi langsung dengan menyalakan mic-nya atau melalui memanfaatkan kolom chat. Itu ya, biar saya tidak merasa sepi. Maaf. Yang pertama, alat yang memanfaatkan perubahan energi listrik menjadi gerak. Energi listrik menjadi gerak. Pilihannya adalah ada 5 opsi di sini ya. Pada kompetensi teknis ada 5 opsi. A. Kipas angin. B. Pengering rambut. C. Lampu. D. Dinamo. E. Sepeda. Jawabannya yang mana Bapak dan Ibu? Kipas angin, Bu. Ya, Kipas angin. kipas angin. Udah ya. Energi listrik menjadi energi gerak. Selanjutnya. Ya. Karena sistem persamaan. Mohon maaf ya, kok sering terpental saya ya. Saya sebentar. Mohon maaf ya Bapak dan Ibu ya. Oke. Saya ulangi lagi ya. Untuk soalnya ini tadi sudah ya. Jadi pada soal semacam ini merupakan sistem persamaan linear dua variabel. Ini mungkin kalau yang apa ya? Kalau dulu zaman saya sih matematika ya, ada metode substitusi, metode eliminasi seperti itu ya. Nah, kalau apa namanya? Caranya ini bagaimana ya untuk menyelesaikan ini? Ada yang mau menyampaikan pendapat? Menggunakan cara apa ini? Menggunakan cara atau metode eliminasi ya, yaitu kita akan mencoba dengan menyamakan persamaan. Nah, jawabannya ini ya. Kita akan membuat perumpamaan. Ini ada pensil, di sini satu pensil, ya kan? Satu rautan, ini 2 rautan. Nah, misalkan pensil ini kita P, pensil ya. Kemudian rautannya itu R. Nah, seperti itu. Kan 2P ya. 2P yang pertama ya. 2P ditambah 1R sama dengan yang pertama berapa? 15.000. Ini agak susah karena pakai ini aja. Ya sudah pakai ini aja nggih. Nah, kita hapus aja ini. Nah, hapus saja. Nah, ini sudah ada ini kok. Nah, jadi misalkan kita apa namanya membuat permisalan, pensil itu P, rautan itu R, ya kan? Nah, 2P ini yang pertama, nggih, persamaan yang pertama, 2P ditambah 1R, R di situ ada rautan, sama dengan 15.000. Kemudian 1P, ini persamaan yang kedua, 1P ditambah 2R, 12.000. Nah, yang ditanyakan adalah 3 pensil. 3 pensil, maka kita harus
Apa nih? Yang ditanyakan 3 pensil ini masih gini ya. Menyamakan ini. Dihilangkan apa ini ya? Pensil atau rautan ini? Menurut Bapak dan Ibu. Di sini kok malah yang dihilangkan pensil ini. Halo, Pak Ibu. Yang dihilangkan apa ini? Yang Rautan, dihilangkan Bu. rautan. Yang dihilangkan rautan. Berarti pembahasan ini kurang tepat ya. Nah, yuk bagaimana? Jadi kan ada 2P ditambah 1R. Ini 1P tambah 2R. Sehingga kita harus mengalihkan berapa ini? Agar rautan ini bisa tereliminasi. Tereliminasi berarti biar 0 kan ya. Berarti dikalikan berapa? Dikalikan 2 ya. Dua. Dua, Bu. 2. Dikalikan 2. Yang persamaan kedua dikalikan 1. 1. Nah, ini Satu. betul ini. Cuma di sini kok R. Di sini harusnya berapa ini? Ini kan dikurangi ya. Oh ya, mungkin kurang ini. 2 kali 2P, ini kan sudah ya, sama kan? 2 kali 2, ini kan ini dikalikan 2 ya. 2 kali 2P ditambah 2 kali 1R. Ini kan dikalikan 2. Nah, semuanya ini harus dikalikan 2. Sehingga 4P ditambah 2R sama dengan 2 kali 15.000, 30.000, betul. Kemudian ini dikalikan 1, persamaan kedua ini. Persamaan kedua ini dikalikan 1, sehingga 1P ditambah 2 kali 1, 2 ya kan? 2R ini bukan 3R ini, tapi ini P ini ya. Ini P harusnya. Ini P. Nah, sama dengan 12.000. Tetap ya, karena dikalikan 1. Nah, kalau sudah kita kurangkan 4P, ini harusnya ke sini. 4P dikurangi 1P, berarti kan 3P ya. Ini 2R dikurangi 2R kan 0 sih, habis. Berarti kan tinggal 3P. 3P sama dengan 30.000 dikurangi 12.000. Hasilnya adalah 18.000. Jadi jawabannya yang benar adalah yang D. Ini juga salah kuncinya ya. Harusnya yang D. Seperti itu nggih, Bapak dan Ibu. Ada yang mau ditanyakan untuk soal ini? Tidak, cukup ya. Lanjutkan ke soal yang ketiga. Perairan di selatan Thailand membentuk teluk pantainya menyuguhkan pemandangan air laut yang indah dan 2 bukit karang di tengah laut. Ada pula Morocco Cave dengan panjang 80 meter yang menyajikan keindahan daerah tersebut. Sangat ideal untuk mengembangkan ekonomi dalam bidang apa? Nah, ini pemandangan air laut. Nah, pemandangan air laut. Kalau air laut itu bisa dikembangkan ekonomi dalam bidang apa? Pilihannya objek wisata pantai, objek wisata surfing, perikanan air mayo, budidaya rumput laut, budidaya ikan. Yang paling tepat yang mana ini? Menurut Bapak dan Ibu? Bu. A. Ya, bukit, iya. Yang A ya, pemandangan air laut dan 2 bukit tengah. Jadi ini lebih ke wisata pantai. Kita lanjutkan soal berikutnya. Belanda menyerah kepada Jepang pada tanggal 8 Maret 1942 setelah penjajah Indonesia, setelah menjajah ini selama 350 tahun. Panglima tertinggi pemerintah Hindia Belanda menyerah tanpa syarat di Kalijati, Bandung. Selanjutnya, Jepang menjajah Indonesia selama 3,5 tahun. Penjajah Jepang berakhir dengan menyerahnya Jepang pada sekutu di akhir Perang Dunia II pada 15 Agustus 1945. Selama menjajah Indonesia berada dalam kondisi Selama penjajahan Indonesia berada dalam kondisi penuh penderitaan. Indonesia hidup dalam kemiskinan dan pembodohan. Banyak pahlawan yang berjuang hingga darah akhir demi memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Hingga akhirnya pada 7
Agustus 1945, Indonesia mampu terlepas dari bangsa penjajah. Narasi mengandung makna proklamasi sebagai proklamasi sebagai apa ini ya? Puncak perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia, titik darah penghabisan para pahlawan Indonesia, impian dan cita-cita bangsa Indonesia, akhir penderitaan bangsa Indonesia, hadiah atas kekalahan Jepang dan sekutu. Jawaban Bapak dan Ibu, menurut Bapak dan Ibu jawabannya yang benar yang mana? Yuk, yang mana? Narasi. Yang mana Bapak dan Ibu jawabannya? Yang mana Pak dan Ibu? Narasi itu cerita yang apa ya, membantu memberitahu tentang suatu peristiwa ya. Ya benar yang mana ini? Narasi tersebut mengandung makna bahwa proklamasi adalah puncak perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Meskipun tidak tertulis di sini ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Kita lanjutkan. Nah, massa sebuah benda adalah 20, oh maaf ini sudah, salah. 20 kilogram dikenai gaya 50 Newton. Berapakah percepatan benda tersebut? Nah, kita tahu bahwa percepatan adalah apa? Gaya per massa Gaya per benda. massa. Gaya per massa benda ini sudah ada. Jadi jawabannya adalah yang A. animasinya. Animasinya terbalik Bapak Ibu ya. Jadi percepatan itu A ya. A sama dengan F. F ini adalah gaya ini ya. F. Kalau massa sebuah benda itu M. Seperti itu. Kita lanjutkan. Ya, mana ini? Dalam praktik pembelajaran olahraga, siswa mengelilingi lapangan sebanyak 4 kali putaran sejauh 12.000 meter. Jika lapangan berbentuk persegi, berapa luas halaman? Ayo, siapa yang sudah menghitung? 4 kali putaran itu sejauh 1.200 meter. Bentuknya persegi. Nah, yang ditanyakan adalah luas. Maka kita mencari apa dulu ini? Keliling Mencari satu putaran. keliling, Sisi. Satu keliling putaran. satu putaran. Berapa keliling satu putaran? 300. 300. Dari mana 300? 1.200 dibagi 4. Iya, kita mencari satu kali putaran ya. 1.200 dibagi 4 ada 300. Berarti kelilingnya 300. Terus keliling adalah 4 kali Keliling adalah 4 kali sisi. 4 kali sisi. Sehingga sisinya adalah berapa? 75. Dari mana 75? 300 dibagi 4. Ya, 300 dibagi 4. Tapi ini ditanyakan luasnya. Sisi kali sisi. Sisi kali sisi. 75 kali 75. Jawabannya adalah yang 5.625. C. iya. Luar biasa. Ini yang ini apa namanya? Tadi yang mungkin apa ya kok bisa seperti itu ada agak lupa ya. Ini sudah ada pembahasannya. Kita lanjutkan soal berikutnya. Perhatikan gambar timbangan berikut. Nah, timbangannya ini loh. Kerucut. Ini apa ini? Balok ya. Balok. Terus ini tabung. Ini Bola. tabung.
Ini kok. Ini kan Oh, kerucut. Ini kubus. Ini Kubus. tabung. 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 Perhatikan. Tabung ya ini ya. Perhatikan ya ini. Terus ini tabung. Di sini juga tabung. Tabungnya dua kan? Tabung. Nah, Ya, berarti yang berbeda kan ini dan ini kan? Nah, ya Bu. sekarang pilihnya. Tuh, yang mana ini? C. Yang C. C, satu bulan. 3 bola sama dengan satu kerucut, satu kubus ya. Betul ya? Yang A ini kira-kira salahnya di mana ini? Berat 1 bola sama dengan satu kerucut. Salah ya. Ini kan 3 ya. Ini kan 1 salah. 2 salah. Ya. Berat 1. Ya. Yang C. Harus teliti ya. Selanjutnya. Beberapa mahasiswa di sebuah perguruan tinggi sedang mengamati proses pembelajaran materi yang diajarkan adalah teks eksplanasi. Nah, yo, siapa yang sudah tahu teks eksplanasi itu teks yang bagaimana sih? Nah, seperti itu. Masing-masing mahasiswa mencatat tahapan yang mereka lakukan secara acak tertulis sebagai berikut. 1. Memberikan pengantar untuk masuk ke materi. 2. Mengidentifikasi fenomena. 3. Menjelaskan fakta yang teridentifikasi. Menyampaikan pernyataan umum. Menyusun ulasan kesimpulan. Tahapan yang tepat untuk menyusun teks eksplanasi. Teks eksplanasi itu teks yang bagaimana ya? Yang memaparkan proses terjadinya atau terbentuknya suatu peristiwa atau fenomena. Kira-kira urutannya yang mana ini ya? Yuk. Urutannya yang mana? Yang pertama itu pernyataan umum. Pernyataan umum berarti pengantar ya. Teks eksplanasi itu kan strukturnya itu 1. Pernyataan umum, 2. Eksplanasi, yang ketiga interpretasi. Seperti itu. Pernyataan umum ini pembuka, berarti kan pengantar. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, sampaikan pernyataan umum. Ini ya, yang kedua ya. Sudah ada pilihan enggak ini? Berarti antara C dan D. Antara ini ya. Pertama tadi kan pernyataan umum ya, eksplanasi, kemudian interpretasi. Kemudian eh, mengidentifikasi fenomena. Setelah pernyataan umum, mengidentifikasi fenomena. Ini yang ketiga. Ini kalau pakai mouse itu agak susah ya. Harus pakai pen ini harusnya. Kemudian ini sudah ada 1, 4, 2. Jadi jawabannya benar adalah yang C. C. Seperti itu. Menjelaskan fakta. Yang terakhir adalah kesimpulan. Ini yang kelima. Jadi yang perlu diingat bahwa teks eksplanasi itu urutannya pernyataan umum, eksplanasi studi, dan interpretasi. Interpretasi itu simpulan ya. Simpulan. Nah, kalau eksplanasi itu adalah runtutan terjadinya peristiwa seperti itu, seperti mengidentifikasi fenomena, seperti itu kan. Kemudian menjelaskan fakta, itu kan itu eksplanasi. Jadi ada 3 ya yang teks eksplanasi itu. Selanjutnya, pohon beringin memiliki sulur yang banyak yang menggantung di ranting-rantingnya. Hal ini pada dalam sila ketiga Pancasila memiliki maksud. Nah, yuk, silakan dibaca itu pilihannya. Nah, pohon beringin ini kan merupakan simbol sila keberapa? Ketiga ya, Persatuan Indonesia.
Ini pohon beringin itu daunnya lebat dengan akar yang menjulur ke bawah. Itu diartikan sebagai tempat yang teduh. Jadi Pancasila itu diibaratkan sebagai dasar negara, diibaratkan sebagai peneduh bangsa Indonesia untuk berlindung dan merasa aman. Kalau begitu yang mana ini? Persatuan Indonesia berarti kan di sana ada suku, ada keturunan, ada agama yang berbeda-beda seperti itu. Tapi meskipun berbeda-beda tetapi tetap bersatu. Jadi jawaban yang benar adalah yang A. Selanjutnya, sekelompok peserta didik melakukan pengamatan hewan yang ada di sawah. Mereka menemukan hewan yang memenuhi ciri-ciri sebagai berikut. Tubuhnya terdiri atas kepala dan perut beruas. Perut beruas. Setiap ruas perutnya memiliki sepasang kaki. Setiap ruasnya. Kepala dan perut beruas. Beruas berarti kan lebih dari satu ya ruasnya ya. Nah, setiap ruasnya memiliki sepasang kaki. Hewan itu ditemukan hidup bebas di sawah. Hewan itu memiliki sengat yang beracun. Ciri-ciri hewan apakah itu? Apa ini? Ular? Lipan. Nah, ular tidak ya. Belalang juga tidak. Adalah lipan. Selanjutnya, nah, penanganan COVID-19 yang paling efektif pada saat ini adalah melaksanakan 3M. Paling efektif 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Nah, kita diingatkan lagi feedback ke belakang ini. Pelaksanaan 3M merupakan aturan protokol kesehatan yang diwajibkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, masyarakat harus bersama-sama mendukung pemerintah melawan COVID-19 dengan cara mematuhi peraturan tentang pelaksanaan protokol kesehatan masyarakat. Tidak, kesehatan ya, protokol kesehatan ini. Wah, tanpa ada tanda titik ini ya. Masyarakat tidak boleh lengah, tidak boleh menganggap sepele melaksanakan 3M. Kecerobohan ketidakdisiplinan akan berakibat makin merebaknya. Di sini kecerobohan dan ketidakdisiplinan akan berakibat makin merebaknya kasus. Berdasarkan aturan pada teks tersebut, sikap apa yang paling berperan dalam mencegah penyebaran wabah COVID-19? Kita lihat pilihannya. Nah, menurut Bapak dan Ibu, yang mana ini? Kecerobohan dan kedisiplinan. Melaksanakan 3M. Paling efektif 3M. 3M itu pastinya kan dilakukan oleh diri sendiri ya. Seperti itu. Jadi yang mana ini? Jawabannya yang benar. Kedisiplinan. Kedisiplinan. Ada yang lain? Berarti kan di sini. Paling efektif melaksanakan 3M. Masyarakat tidak boleh lengah, tidak boleh menganggap sepele melaksanakan 3M. Kecerobohan dan kedisiplinan akan berakibat makin merebaknya kasus penyebaran COVID-19. Apa namanya? Melaksanakan 3M. 3M itu kan ya diri kita sendiri toh yang apa namanya? Yang melaksanakan kalau kita ceroboh, tidak Mandirian. disiplin, makin merebak kasusnya. Jadi yang mana? Yang Mandirian. mandiri, kemandirian. Oke. Selanjutnya, loh ini malah terbalik ya. Malah terbalik lagi. Maaf ya. Terus enggak apa-apa, wis. Beberapa orang pekerja pasar akan mengangkut barang mereka. Mengangkut barang, Masya Allah, tandanya yang mana ini? Mereka berangkat bersama-sama dan masing-masing hanya mengangkut satu kali. Setiap orang hanya mampu mengangkut paling berat 85 kilogram. Seluruh barang tersebut adalah 300 kilo. Berapa orang pekerja yang dibutuhkan untuk mengangkut semua barang tersebut? Jadi Bapak Ibu, kalau besok ada soal kok tidak ada tanda bacanya, berarti kita harus benar-benar teliti dan memahami. Seperti itu ya.
Jangan sampai kita salah berhenti. Nanti akan apa namanya? Akan memiliki pemahaman yang berbeda pula. Jadi memang harus benar-benar teliti. Dan kata kuncinya di sini adalah hanya mengangkut satu kali. Setiap orang hanya mampu mengangkut paling berat 85. Keseluruhan barang 300 kilogram. Berarti satu orang pekerja itu mengangkut semua apa namanya berapa orang, berarti kan 300 dibagi 85. Kalau tidak mungkin toh orang itu pecahan ya kan, jadi kita bisa membulatkan menjadi 4 orang seperti itu. Kalau dibulatkan ini 3,5 ya, 3,5 itu pembulatannya ke atas setengah, kalau kurang dari 5 itu ke bawah seperti itu. Jadi jawaban benar yang mana? Yang B, ya, seperti itu. Jadi kalau apa namanya jawaban kok di sana itu pilihannya itu setengah, 3,5, itu kalau tidak ada berarti pembulatannya ke atas ya, pembulatan ke atas. Tapi kalau kurang dari 5 berarti pembulatan ke bawah. Kita lanjutkan. Cermati beberapa kalimat berikut. Bila sudah selesai, silahkan keluar ruangan. Pengunjung diminta antre dengan tertib. Cita-citanya ingin menjadi atlet sepak bola. Ia tidak merasa lelah meskipun beraktivitas seharian. Bukumu aku letakkan di meja ruangan belajar. Penulisan ejaan yang benar. Nomor 1. Ejaannya ini ada yang salah tidak? Ada yang salah? Nah, ini ya. Nah, mungkin Bapak dan Ibu kalau terkait dengan ejaan bisa melihat dari KBBI ya. KBBI ada yang bisa diinstal di HP kita, bisa yang online daring. Silahkan. Ini apa namanya? Sebentar, pilihannya ya. Nah, ini pilihannya. Satu. Satu bagaimana? Salah ya. Ini yang benar tuh tanpa H. Silakan. Seperti itu. Pengunjung diminta antre. Benar atau salah di sini? Benar atau salah? Antre, bukan antri ya. Yang benar tuh yang mana? Yang baku. Yang baku itu antre. Kalau antri itu malah tidak baku. Ya. Kemudian atlet. Atlet ini juga baku. Yang kalau atlet itu malah yang tidak baku. Nanti Bapak dan Ibu bisa apa namanya coba buka KBBI online ya, KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang online maupun yang offline bisa. Kemudian beraktivitas. Meskipun beraktivitas ini betul pakai V ya. Kalau pakai F itu malah salah. Kalau aktif pakai F seperti itu. Bukumu aku letakkan di meja ruangan belajar. Ini yang mana yang salah? Aku letakkan di meja ruangan belajar. Yang salah yang mana ini? Bukumu aku letakkan di meja ruang ya, meja ruang belajar, ruangan belajar. Ini coba nanti kita lihat ya KBBI ruangan belajar. Jadi yang benar jawabannya adalah ini ya, yang ini, yang D. Kemarin ada yang tadi dalam pengerjaannya, ada yang betul, yang ini. Oh, ya mungkin lupa ya. Lanjutkan saja. Sudah terbalik lagi malahan. Seorang pedagang akan mengirim barang dagangan yang dikemas pada masing-masing kotak. Setiap kotak beratnya 15 kilogram. Dia menggunakan mobil yang hanya mampu mengangkut barang tidak lebih dari 700 kilogram. Berapa berat maksimal barang dagangan yang dapat dikirim setiap kali pengiriman? Nah, di sini sudah ada pembahasannya nih ya. 700. Nah, 700 kilogram. Setiap kotak beratnya itu 15 kilo. Nah, berarti ada 26,6 kotak.
maksimum 46. Hanya di 46. Jawabnya 46 kali 15. Oke, kita lanjutkan. Masya Allah lah. Balik terus ke piye iki. Susan akan pergi ke Jakarta naik sepeda motor dari Bekasi. Jika Susan menempuh perjalanan sejak 30.000 meter. Ini berarti apa ini? Jarak ya. Perjalanan sejauh ini jarak. Jarak. Jarak itu biasanya simbolnya S. Jarak. Walah, kurang bagus ya. Selama 1,5 jam ini waktu time. Kemudian kecepatan. Kecepatan ini adalah V. Vita. S Vita. S sama dengan V kali T. S Vita itu dulu ya kalau saya sekolah itu cara menghafalkannya kan biasanya pakai seperti itu. S Vita. Nah, nanti tinggal bolak-balik. Kalau mencari kecepatan V sama dengan jarak dibagi waktu. Jadi jawabannya adalah 20 kilometer per jam. Seperti itu ya. Bisa dipahami Bapak dan Ibu? Halo, kita lanjutkan. Ada yang mau bertanya? Tidak ya yang sawah ya. Oke, kita lanjutkan. Duh, kok yuk keliru terus ini kepilih. Pada saat terjadi petir, bunyi petir akan terdengar setelah cahaya petir terlihat. Hal tersebut terjadi karena, nah ini sudah ada pembahasannya ini. Cahaya petir merupakan gelombang transversal, memiliki kecepatan cahaya 3 kali 108 meter per sekon. Suara merupakan gelombang longitudinal dengan kecepatan rambat 343 meter per sekon. Pilihannya adalah, jadi jawabannya yang benar adalah yang mana Bapak Ibu? Jawabannya yang mana ini? Bunyi petir. Perhatikan di sini 3,108 meter per sekon. Kecepatan rambatnya cahaya petir. Kalau ini suaranya. Lebih cepat mana? Cahaya sama suara. Bunyi petir merambat lebih lambat daripada cahaya petir. Benar tidak ini? Bunyi petir merambat lebih lambat dari cahaya petir. Benar tidak? Benar tidak Bapak dan Ibu? 3 kali 108 ini cahayanya. 3. 108 kali 3, 4, 2, 3. Jawabannya adalah yang A ya. Yang A. Lanjutnya, guru olahraga di sebuah sekolah kerap kali menceramahkan cara melakukan lompat loncat jauh kepada siswa kelas 4. Hasil ketika ujian praktek banyak yang salah pada saat melakukan tolakan. Hal tersebut menunjukkan adanya hambatan belajar. Teori yang menunjukkan adanya hambatan belajar tersebut adalah yang mana Bapak dan Ibu? Oh, pilihannya belum ya. Pilihannya. Nah, yang mana ini? Yang mana Pak dan Ibu? Teori belajar. Sudah mempelajari teori belajar? Yang mana? Yang mana Pak dan Ibu? Belajar tanpa kerumitan, hampirnya tujuan. Kesalahan membuatnya, ya berarti jawabannya itu yang ini ya, teori Brosew. Kalau teori Brosew karakteristik, topik, mengulang-ulang, berarti kan bukan ya, mau di sini ini ada kesalahan kan, ada kesalahan ini. Berhubungan dengan perancangan aplikasi gelombang. Jadi jawaban yang benar adalah teori Brosew. Ya. Selanjutnya, maaf ya.
Sekolah Anda mulai menerapkan kurikulum merdeka. Nah, yang mana pembelajaran dilakukan dengan memanfaatkan teknologi. Namun, banyak peserta didik yang masih belum bisa beradaptasi dengan kebiasaan baru. Hal yang sebaiknya Anda lakukan sebagai pengajar di kelas adalah, apa ini Bapak dan Ibu? Apakah memadukan pembelajaran antara kurikulum lama dan kurikulum baru? Tidak ya, jelas tidak. Melakukan pembelajaran sesuai dengan analisis kebutuhan peserta didik, kita simpan dulu. Melakukan pembelajaran sesuai dengan penerapan kurikulum baru yang digunakan, melakukan pembelajaran sesuai dengan penerapan kurikulum baru yang digunakan. Di sini diperhatikan ya, yang mana pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi, mulai menerapkan kurikulum merdeka, kemudian pembelajarannya ini dilakukan dengan memanfaatkan teknologi. Namun, banyak peserta didik yang masih belum bisa. Kalau belum bisa memanfaatkan teknologi, maksud kita akan memaksakan, kan tidak ya, tidak sesuai dengan apa namanya kurikulum merdeka malahan. Jadi ini tidak mengikuti cara guru lain dalam pembelajaran di kelas. Bolehlah kita mengikuti cara guru lain, tetapi kan kita harus menyesuaikan kemampuan diri dan juga kemampuan peserta didik kita. Jadi jawaban yang benar adalah yang B, menganalisis dulu. Nah, ya, menganalisis kebutuhan. Kalau sekarang itu namanya asesmen diagnostik ya, sebelum kita melakukan pembelajaran. Selanjutnya, Anda adalah seorang guru yang telah mengajar selama beberapa tahun di sekolah. Baru-baru ini, hasil evaluasi kinerja Anda menunjukkan bahwa terdapat beberapa kekurangan dalam praktik pembelajaran Anda. Dan Anda diharapkan melakukan refleksi diri dan perbaikan. Anda merasa kebingungan karena Anda merasa telah melakukan yang terbaik dalam mengajar. Langkah yang Anda lakukan menghadapi situasi tersebut ini adalah yang mana Bapak dan Ibu? Apakah mencari sumber daya? Di sini katanya apa? Terdapat beberapa kekurangan ya dalam praktik pembelajaran. Diharapkan melakukan refleksi diri dan perbaikan. Anda kebingungan, padahal merasa yakin sudah melakukan yang terbaik dalam mengajar. Maka langkah Anda adalah mencari sumber daya dan literatur tentang praktik belajar yang efektif dan mencoba melakukannya di dalam kelas Anda. Ini enggak ya? Mencari sumber daya dan literatur kan bolehlah kita belajar tapi kan ya belum belum tentu ya belum tentu sesuai dengan kebutuhan atau kondisi kelas kita. Kemudian menjalin kolaborasi dengan guru-guru lain boleh sekali untuk berdiskusi tentang praktik pengajaran yang efektif dan saling memberikan umpan balik dan dukungan. Ya mana enggak ya ini ya tentang praktek baik, tentang praktek baik ini boleh juga dilakukan, tapi kan ini tidak sesuai dengan permasalahan yang ada ya. Melakukan refleksi diri, nah yang lebih dalam, meskipun ini apa namanya hasil refleksi diri ini apa namanya diketahui kekurangannya, tapi Anda merasa yakin. Berarti kan kita perlu merefleksi diri kita sendiri ya, secara lebih mendalam, kemudian terstruktur seperti itu, dengan membuat daftar kekuatan dan kelemahan. Nah, ini boleh seperti ini. Kemudian merancang rencana tindakan untuk meningkatkan kelemahan Anda. Jadi jawaban yang benar yang mana ini jawabannya? Yang C ya. Mencari bantuan ini kan jelas tidak. Ya, kemudian mengerjakan PMM ini untuk meningkatkan pengetahuan kita dan pemahaman. Ini juga tidak. Kolaborasi boleh, tetapi tidak sesuai dengan apa namanya permasalahan yang ada. Jadi jawabannya adalah yang C seperti itu. Kita lanjutkan.
Anda menerima laporan dari rekan guru Anda bahwa beberapa peserta didik sering mengolok-olok cara berbicara Anda saat mengajar. Wah, soal ini sepertinya sering keluar ya. Tapi tidak tahu nanti di apa namanya di tes Bapak Ibu ya. Tapi ini sering keluar kemarin waktu apa ya tes uji kompetensi jabatan ini juga ada sih. Anda sebenarnya merasa tidak dihargai sebagai guru. Hal yang sebaiknya Anda lakukan adalah ini ada Anda diberitahu, baru diberitahu orang lain bahwa ada didik yang sering mengolok-olok cara bicara, mengikuti apa namanya, mengikuti cara Anda berbicara sebagai ledekan seperti itu kan. Nah, sikap kita itu bagaimana sih? Seperti itu. Apakah membiarkan apa namanya peserta didik seperti itu karena mereka masih muda? Nah, belum ya, tidak ya. Tetap bersabar menahan seluruh emosi meskipun sangat menyakitkan. Jangan menyakiti diri sendiri ya. Kita harus apa namanya pendidikan itu kan menuntun ya, menuntun. Jadi kita harus tuntun nih anak didik kita kalau ada yang kurang pas dalam lakunya, perilakunya harus kita tuntun. Nah, kita arahkan. Oh, maaf, maksudnya kita apa ya? Kita tuntun lah ya. Nah, karena setiap peserta didik kita itu mempunyai kelebihan, mempunyai keistimewaan masing-masing. Bersabar dan memberi hukuman yang telah disepakati. Ini simpan dulu. Kita baca jawaban yang lainnya. Memarahi, wah ini jelas tidak ya. Tidak. Mendiamkan saja karena takut dilaporkan pada pihak berwajib. Ini juga tidak. Sekarang kita perhatikan yang C ya. Bersabar dan memberikan hukuman. Nah, sebetulnya dalam memberikan hukuman ini tidak boleh ya. Tidak boleh. Tapi ini adalah konsekuensi. Konsekuensi apabila apa namanya karena sebelumnya itu kan pastinya ada tata tertib yang mengikat ya, yang disepakati bersama seperti itu. Jadi apa namanya harus menerima konsekuensi tindakannya itu. Tapi sebelumnya kan kita bisa apa namanya bermediasi dulu, benar tidak ya? Seperti jangan terus karena pembicaraan dari teman kita langsung kita tangani kan enggak, tapi harus dicari tahu kebenarannya dulu. Nah, dari jawaban A sampai E ini yang benar itu adalah yang C jawabannya. Selanjutnya, Bapak dan Ibu masih di sini. Apa? Halo, apa kabar? Masih Masih di Bu. sini? Alhamdulillah, masih di sini ya. Nah, Nah, kita lanjutkan. Selama ini Anda menerapkan metode ceramah saat mengajar. Saat mengajar. Kebanyakan peserta didik telah terbiasa dengan metode tersebut dan dapat memahami pelajaran dengan baik. Nah, masuk no. Di sisi lain, metode tersebut menyebabkan kelas tidak aktif. Jelas dong, mau ceramah tok kok ya. Nah, karena pembelajaran hanya dilakukan satu arah. Sebagai seorang guru, tindakan ke depan yang akan Anda lakukan adalah, nah, kita lihat, menerapkan metode ceramah dengan menambah sesi tanya jawab. Nah, ini juga searah, ya. Tanya jawab agar terjadi komunikasi dua arah. Masya Allah. Menerapkan metode pembelajaran lain jika peserta didik menghendaki. Menghendaki tidak ya. Kalau sekarang ini kan kita memang harus mencari tahu kebutuhan belajar siswa sehingga bisa menentukan siswa ini apa namanya gaya belajar seperti apa sih. Nah, seperti itu. Menerapkan metode lain agar pembelajaran dua arah dan penjelasan lebih mudah dipahami. Metode lain metode seperti apa kan seperti itu ya. Menggunakan metode ceramah secara konsisten. Wah, ini malah salah ini. Salah ya, konsisten. Wong ini metode ceramah ini menyebabkan kelas tidak aktif kok ya. Nah, berarti kan salah kan? Jadi yang coba menerapkan metode pembelajaran yang variatif. Nah, variatif biar tidak terjadi kebosanan atau kejenuhan dalam pembelajaran. Menggunakan media pembelajaran untuk memperjelas pemahaman peserta didik ya. Jadi yang benar adalah yang seperti itu ya. Selanjutnya, sampai di sini ada yang mau bertanya? Ya, kita lanjutkan ya untuk mempersingkat waktu biar tidak terlalu malam.
Saat menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran, seorang guru merancang penilaian yang dilakukan secara berkelanjutan dan didasarkan atas kumpulan informasi yang menunjukkan perkembangan kemampuan peserta didik dalam satu periode tertentu. Teknik penilaian yang sesuai dipilih oleh guru tersebut adalah apa, Bapak dan Ibu? Portofolio dan proyek. Yang mana? Penilaian dilakukan secara berkelanjutan, terdiri atas kumpulan. Wah, ini kalau kumpulan informasi berarti jawabannya adalah yang di portofolio. Ini sementara ya. Oke, ini ada waktunya. Ini kuncinya di sini, atas kumpulan ini. Selanjutnya, pelajaran jarak jauh PJJ, pembelajaran jarak jauh pada masa pandemi COVID-19 terkendala dengan kuota internet. Banyak guru dan peserta didik mengalami keterbatasan dalam kuota tersebut. Hal ini menjadi konsekuensi dari penggunaan teknologi informasi sebagai media pembelajaran berbasis internet. PJJ tidak bisa berlangsung karena keterbatasan internet tadi. Oleh karena itu, pemerintah memberikan bantuan kuota kepada peserta didik dan guru. Kesimpulan Bapak dan Ibu, dari isi teks tersebut adalah yang mana nih? Kesimpulannya, terkendala kuota internet, mengalami keterbatasan dalam kuota tersebut. Konsekuensi, bantuan kuota internet dari pemerintah membantu kelancaran. Apakah lancar? Apakah lancar? Tidak ya. Nah, pembelajaran jarak jauh PJJ belum dapat terlaksana di setiap daerah. Kita simpan dulu. Jaringan internet belum memadai. Ini kalimat penjelas. Bantuan kuota internet sangat dibutuhkan. Ini juga kalimat jelas. Pembelajaran menerapkan pendekatan kunjungan ke rumah. Tidak ada kaitannya ya di sini. Jadi yang benar adalah yang B. Pembelajaran jarak jauh belum terlaksana di setiap daerah. Selanjutnya, nah, teori yang menyatakan bahwa peserta didik selama kegiatan belajar lebih ditekankan untuk aktif berpikir, menyusun konsep-konsep, serta memberi makna tentang hal-hal yang dipelajari dan yang paling penting terwujudnya belajar adalah niat peserta didik itu sendiri, merupakan aliran teori Bapak dan Ibu. Konstruktivisme, behaviorisme, humanistik, sibernetik, dan kognitivistik. Yang mana ini? Konstruktivisme, membentuk pengetahuan ya, konstruktif, berarti kan seperti bangunan ya, konstruksi ini. Nah. Yang mana? Menyusun konsep-konsep. Teori menyusun konsep-konsep. Yang mana peran Ibu? Teori ajar. Kognitif. Kognitif ini pengetahuan. Membangun, menyusun konsep-konsep. Menyusun berarti seperti bangunan kan. Nah, kata kuncinya seperti itu. Menyusun konsep-konsep. Berarti adalah konstruktivis. Ya, menyusun konsep-konsep kan. Seperti apa? Konsep bangunan, konstruksi, membangun pengetahuan, memberi makna. Selanjutnya, apabila dalam proses belajar, peserta didik melakukan sesuatu sampai dengan mendapatkan respon tepat dan sesuai dengan apa yang diinginkan, serta menghilangkan apabila dirasakan tidak sesuai. Hal ini prinsip belajar dari mana Pak dan Ibu? Dari mana? Menghilangkan respon yang mendapatkan respon yang tepat hingga menghilangkannya apabila dirasakan tidak sesuai. Ini trial and error ya ini. Kalau stimulus enggak.
berbagai macam cara sehingga apa namanya dilakukan beberapa kali hingga akhirnya mendapatkan cara yang sesuai. Ini adalah trial and error, Bapak dan Ibu. Ya, selanjutnya. Peserta didik diminta untuk membuat dugaan pada populasi hewan langka yang semakin sedikit, termasuk kegiatan untuk mengembangkan kecerdasan apa ini? Dugaan, Bapak dan Ibu. Kecerdasan itu ada beberapa ya. Banyak sekali itu kecerdasan itu. Visual, spasial, verbal linguistik berarti verbal, bahasa naturalis berarti ke alam, pembelajaran ke alam ya, logis matematis, kinestetis. Yang mana Pak dan Ibu? Kinestetis itu apa ya? Dengan gerakan ya. Kinestetis itu gerakan. Kalau logis matematika apa Pak dan Ibu? Berhitung ya, berhitung, berhitung ya. Kalau naturalis berarti ke alam, suka pembelajaran langsung ke alam. Yang mana Bapak dan Ibu? Linguistik verbal berarti apa namanya? Verbal yang kata linguistik berarti apa namanya? Kemampuan berbicara, menulis ya, untuk mengekspresikan diri. Visual spasial, visual gambar. Berarti yang mana Bapak dan Ibu? Yang mana? Lo membuat dugaan populasi hewan. Berarti kan dia diminta untuk dugaan. Itu lebih ke logis matematis. Ya, logis matematis. Selanjutnya. Kegiatan pembelajaran yang diawali dengan pemberian rangsangan. Wah, ini mudah. Rangsangan, mengidentifikasi masalah, melakukan pengumpulan data, mengolah data, sehingga mampu memberikan pembuktian dan menarik kesimpulan. Ini modul pembelajaran apa ini, Bapak dan Ibu? Problem based learning? Enggak ya. Apa ada Bapak Ibu? Sudah ada yang mengerjakan tadi? Kalau pemberian rangsangan, mengidentifikasi masalah, itu berarti yang pertama kan stimulation. Stimulation itu yang mana Bapak dan Ibu? PBL enggak. Ini dengan permasalahan pertama. Ini bukan ya. Inquiry, menemukan, integrated learning, terintegrasi, project, project ini proyek. Berarti yang mana? Yang ya, discovery. Discovery berarti pemberian rangsangan, pernyataan, pengumpulan data. Maaf. Pengumpulan data, pengolahan data, pembuktian, dan menarik kesimpulan. Itu adalah discovery learning. Kalau problem ini dilakukan dengan permasalahan yang pertama. Kalau inquiry ini diminta untuk menemukan. Integrated learning berarti terintegrasi. Project berarti proyek. Jadi jawaban yang benar adalah discovery learning. Selanjutnya, ini lebih ke teori dan karakteristik belajar anak ya Bapak dan Ibu ya. Lebih banyak ke sana, ke teori dan karakteristik siswa pada malam hari ini. Mudah-mudahan besok Pak Eko lebih banyak ke akademiknya. Apabila peserta didik belum siap untuk melakukan keterampilan berpikir tingkat tinggi, maka strategi yang dilakukan guru adalah, belum siap melakukan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Yang mana Bapak dan Ibu ini? Nah, coba jawaban yang benar yang mana itu? Apabila peserta didik belum siap. Yang mana Bapak dan Ibu?
Mengidentifikasi mengidentifikasi peserta didik yang sudah siap maupun yang belum untuk mengikuti. Wong ini belum siap kok ini. Sudah siap atau belum? Berarti kan ya salah ya kata kuncinya ya. Tetap melakukan kegiatan, masuk tetap wong ini belum siap kok. Berarti salah. Ya, enggak usah dilanjutkan. Membentuk kelompok pendidik dengan kemampuan yang heterogen. Tuh, ini disebutkan dulu ya yang C ya. Mengubah perencanaan pembelajaran yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterampilan yang heterogen. Mengubah demand dulu. Membangun terlebih dahulu jembatan penghubung. Nah, Bapak dan Ibu, hal yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan kemampuan berpikir tinggi itu terletak pada apa namanya konten dan konteks peserta didik ya. Apabila peserta didik itu memang belum siap untuk melakukan keterampilan berpikir tingkat tinggi, maka harus dibangun penghubung. Nah, dibangun terlebih dahulu jembatan penghubung antara proses berpikir tingkat rendah menuju proses berpikir tingkat tinggi, ya, dengan membangun skema. Nah, setelah terpenuhi semua, maka guru itu mempersiapkan sebuah situasi nyata. Jadi biasanya itu kan dimulai dari yang sederhana ke yang kompleks seperti itu ya. Hmm. Yang konkret, kemudian ke yang abstrak. Jadi yang mana Pak dan Ibu? Jawabnya adalah yang E ini ya, yang E. Kalau mengubah, wong ini sudah dilaksanakan kok mengubah. Membentuk kelompok ini juga ya. Membentuk kelompok dengan kemampuan. Ini belum siap didiknya. Jadi proses berpikir tingkat rendah menuju proses berpikir tingkat tinggi. Kita lanjutkan. Lanjutkan ya. Bu Prapti mengajar materi tentang lingkungan sekolah. Pada pembelajaran ini, Bu Prapti menggunakan metode diskusi yang terdiri dari 4 siswa setiap kelompok. Secara tidak langsung, Bu Prapti mengembangkan kecerdasan apa ini Bapak dan Ibu? Diskusi berarti ada yang berpendapat kan ya? Ada yang berpendapat, kemudian ada yang bertanya, ada yang memberi respon. Berarti itu kecerdasan apa Bapak dan Ibu? Kecerdasan verbal, verbal, iya, kecerdasan verbal ya. Kalau visual tadi gambar, naturalis berarti ke alam. Kalau logis matematika ke matematika. Matematika kan tidak hanya berhitung ya, menganalisis, kemudian bisa menduga seperti itu. Kalau kinestetis ke gerak seperti itu. Itu kata kuncinya. Kita lanjutkan, jadi jawabannya adalah verbal. Selanjutnya, Pak Adit, seorang guru SD, ketika melakukan proses pembelajaran menghadapi peserta didik yang berasal dari berbagai latar belakang kondisi keluarga, ada keluarga mampu, yang kurang mampu, ada yang orang tuanya menjadi pejabat, ada yang sebagai karyawan swasta. Namun Pak Adit memberikan perhatian dan pelayanan yang sama. Nah, hal ini Pak Adit memperhatikan karakteristik peserta didik, terutama pada, perhatikan di sini ya, latar belakang yang berbeda. Berarti itu pada apa? Apakah minat? Bukan ya. Motivasi juga bukan, etnik bukan, budaya bukan, adalah status sosial. Jadi jawabannya adalah yang E. Berarti kan di sini ya, latar belakang dari strata sosial yang berbeda-beda. Ya, ini kata kuncinya. Selanjutnya, tahapan daur hidup kupu-kupu yang dapat menyebabkan kerusakan tanaman dan merugikan petani. Nah, tahapan daur hidup kupu-kupu. Daur hidup kupu-kupu itu apa sih Bapak dan Ibu? Apa?
telur, telur. Kemudian apa ini? Apa ini Bapak Ibu? Ular, ulat ya, kepompong. Yang benar yang mana ini Bapak dan Ibu? Ulat. Yang daur hidup. Ulat. Ulat. Pelajaran kelas 3 ini ya. Hidup kupu-kupu, daur hidup kupu-kupu itu dari telur, kemudian dari berubah menjadi ulat, kemudian menjadi Telur, kepompong. ulat, kepompong, kupu-kupu. Iya, jadi yang jawaban yang benar adalah yang E. ulat. Ulat. Bukan kerusakan ya. Nah, oh, kuncinya salah ini ya. Yang benar adalah yang selanjutnya. Perhatikan teks petunjuk di bawah ini. Wah, siapa nih yang setiap hari membuat kopi? Membuat kopi yang pertama apa? Yuk, yang pertama apa nih? Ini urutannya. Yang pertama apa? Masukkan gula dan kopi ke dalam gelas. Seperti itu. Aduk sampai rata, siapkan cangkir dan sendok, tuangkan air mendidih ke dalam cangkir. Yang benar yang mana? Yang pertama. Apakah satu? 3. Masukkan. Berarti kan yang kita siapkan cangkir dulu kan? 3. Ini 3. Berarti ini tereliminasi. Enggak. 3. Setelah 3. Yang Satu. pertama yang kedua. Satu. Satu. Masukkan gula. Berarti 1. Ini tereliminasi. Ya kan? Ayo, tinggal yang ketiga. Setelah masukkan gula. Apa namanya? Siapkan 4. cangkir. 4. Masukkan. Terus apa? 4 tuangkan Empat. air. Tuangkan air dalam mendidih. cangkir. Ya, tuangkan air mendidih 4 ya. Berarti ini sudah tereliminasi. Tereliminasi. Yang benar adalah yang D. Seperti itu. Ya. Kita lanjutkan. Nah, modernisasi membawa dampak yang sangat luas di berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Berbagai dampak tersebut adalah sebagai berikut. Mengkonsumsi makanan siap saji, modernisasi ya, modern, misalkan modern. Meniru perilaku mewah, meniru cara berpakaian orang asing, mewarnai rambut, menggunakan istilah asing secara berlebihan. Adanya berbagai dampak tersebut, maka yang sebaiknya dilakukan itu apa sih? Nah, melarang pemakaian alat komunikasi yang belum dewasa. Benar nggak ini? Kita Sulit. simak dulu. Mewajibkan boleh ya, boleh ya. Yang belum saya boleh. Mewajibkan setiap warga negara untuk mengikuti pelatihan bela negara. Nah, kan jauh ya ini. Ini kan dampaknya kan ini, berarti ini bukan. Melaksanakan penataran. Kok penataran sih? Ini kan untuk menambah pengetahuan, sedangkan yang diminta adalah untuk dampak ini tuh kita sebaiknya bagaimana? Berarti kan kurang tepat ya. Meniru budaya asing yang sedang populer dan digemari masyarakat. Oh, itu boleh sih, tapi kan ini kita diminta untuk sikap kita sebaiknya bagaimana sih agar dampak-dampak ini tidak begitu apa ya masuk ke Indonesia atau masuk pada diri kita sendiri ya. Kita mempunyai budaya sendiri, kita mempunyai kepribadian sendiri kan. Jadi yang bagaimana ini Pak dan Ibu? Yang selektif ya, kita harus selektif, kita harus memfilter budaya-budaya asing yang bermanfaat bagi kita pakai, yang tidak ya kita pokoknya selektif lah seperti itu. Jadi jawabannya yang benar adalah yang E. Lanjutkan lagi. Perhatikan ruang lingkup materi berikut ini. Adaptasi makhluk hidup dan lingkungannya. Bagian-bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya, bentuk-bentuk simbiosis, bagian-bagian tubuh hewan dan fungsinya, macam-macam ekosistem dan komunitas, ruang lingkup materi IPA yang sesuai dengan, nah kalau kompetensi dasar ini sudah enggak ya, ini kurikulum
Merdeka itu bukan kompetensi dasar ya. CP, capaian pembelajaran. Menganalisis hubungan antar komponen, berarti ini sudah masuk ke dimensi. Kalau sekarang ini ya, dimensi apa ini? Menganalisis hubungan. Kalau IPA. Ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan adalah, nah, yang mana ini Bapak dan Ibu? Komponen ekosistem dan jaring makanan. Adaptasi bagian-bagian tubuh termasuk ekosistem tidak? Maaf, adaptasi makhluk hidup termasuk enggak? Iya kan? Ya, ini dia kan. Bagian-bagian tubuh. Oh, ini Tidak. satu ya. Jawabannya sudah kelihatan ya. Bagian-bagian tubuh ini bukan bentuk-bentuk simbiosis. Iya, ini kan ekosistem. Macam-macam ekosistem komunitas. Iya, Kak. Iya kan? Komunitas, menganalisis hubungan bagian-bagian tubuh, tumbuhan, dan fungsinya. Ini juga bukan. Jadi jawaban yang benar adalah 35 ada, 13. Yang benar yang mana? Eh. Macam-macam ekosistem bentuk-bentuk simbiosis. Jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan ini simbiosis. Simbiosis ya. Bukan komunitas ya di sini ya. Bukan ini. Berarti yang benar adalah yang C ya. Ya. Selanjutnya, seorang guru akan memberikan materi kepada anak yang mengalami disgrafia. Disgrafia itu adalah kesulitan menulis. Disgrafia, grafia. Ini grafia kuncinya di sini ya. Kalau disleksia itu kesulitan membaca, disfia kesulitan berbicara, diskalkulia berarti kesulitan menghitung. Kalkulia, kalkulus, kalkulator, kalkulator. Nah, yang mana Bapak dan Ibu? Disgrafia. Kesulitan menulis. Kalau video visual, nggak membuat diskusi. Kan berbicara ya, disfasia. Ini bukan melakukan, membaca. Ini jelas disleksia. Belajar membaca secara intensif. Yang mana? Hah? Jawabannya yang mana? Seorang guru akan memberikan materi kepada disgrafia, maka cara yang benar adalah A. dia kesulitan menulis yang teks tertulis. Selanjutnya, ya jawabannya A. Selanjutnya, Fikri membeli 5 buku tulis di sebuah toko. Ia membayar dengan uang Rp20.000 dan mendapat pengembalian 2.500. Jika harga satu buku tulis tersebut X rupiah, maka model matematika yang benar adalah yang mana Bapak dan Ibu? Kalimat matematikanya kita perhatikan yang A ya. Dia membayar 20.000, 20.000. Kemudian membeli 5 buku tulis. Satu buku tulis itu X. Berarti kalau 5 buku berarti 5X ya. 5X, 5 kali X, 5X. Pengembaliannya 2.500. Ini betul ya Bapak dan Ibu ya? Kan 20.000 dikurangi membeli 5 buku. Nih. Kalau yang ini kurang tepat Bapak dan Ibu ya. Karena apa? 2.500 ini kan sisanya ya. Nah, 2.500 ini sisanya berarti salah. Ya. Kalau yang ini tambah, bukan tambah ya, tapi kali harusnya. Kalau tambah kan berarti sudah beda lagi ya penyelesaiannya. X tambah 5 sama dengan, oh ini juga bukan. 5X ditambah, ini juga bukan. Jadi jawaban yang benar adalah yang A. Seperti itu. Kita lanjutkan lagi, Bapak dan Ibu. Kupu-kupu jenis tertentu dapat menghasilkan kokon sebagai bahan pembuat benang sutra. Sudah ada bayangan ya, kupu-kupu jenis tertentu menghasilkan kokon sebagai bahan pembuat benang sutra. Kepompongnya berarti ya. Nah,
Secara acak adalah langkah-langkah budidaya ulat sutra. Budidaya ulat sutra. Pemindahan ulat sutra, perawatan telur, penyiapan penyiapan tempat yang sesuai, pemberian pakan, panen, dan pasca panen. Langkah-langkah budidaya ulat sutra yang tepat. Nah, untuk mendukung. Yang mana Bapak dan Ibu jawabannya? Berarti 6 ini mesti kan dari yang terakhir ya. 6 ya. 6 yang terakhir. Berarti kan ini salah. Nah, kan tinggal A, C, D, E. Sekarang kita cari. Yang mana Bapak dan Ibu? 4. 4 sebelum panen. Kalau dari belakang ya sebelum panen. Berarti kan apa? Pemberian pakan kan enggak sih? Penyiapan pupa kan? Yang diambil kan kepompongnya sih. Kokon. Berarti kan penyiapan pupa. Dari 3 ya kan 6 3 ini sudah 3. Berarti ini tereliminasi. Ini juga tereliminasi. Yuk, yang mana ini? 4. Betul, 4 ini yang pertama. Terus mana lagi? Ini 1. Yuk, yang mana lagi? 4. Terus yang mana? 2. 2 di sini kan. Nah, ini nomor 2. Antara 1 dan 5. 1 dan 5. Yang mana dulu? Pemindahan ulat sutra ataukah pemberian pakan? Setelah 1. 2, 1. Pemindahan alat sutra. Ini 3 ya. 3. Nah, berarti jawabannya yang ini bukan. Yang D. Kita lanjutkan. Perhatikan pernyataan mengenai bioteknologi. Bioteknologi itu apa, Bapak dan Ibu? Bioteknologi itu pemanfaatan makhluk hidup ya. Pemanfaatan makhluk hidup secara utuh maupun bagian-bagian untuk menghasilkan produk yang bermanfaat. Seperti itu. Atau menghasilkan melalui teknologi tertentu. Yang pertama, pembuatan tempe dengan memanfaatkan kang. Kemudian pembuatan tape dan roti menggunakan hamir, pembuatan yogurt dan keju menggunakan bantuan bakteri, rekayasa genetika untuk menghasilkan padi tahan hama, menggabungkan dua sifat tanaman dengan cara okulasi, yang merupakan kegiatan bioteknologi. Bioteknologi tadi pemanfaatan makhluk hidup secara utuh maupun bagian-bagian. Yang mana Bapak dan Ibu? Pemanfaatan makhluk hidup. Pembuatan tempe dengan memanfaatkan kapang. Termasuk enggak? Halo, bioteknologi enggak ini? Yang satu. Ya, termasuk. Iya, Ya. Pembuatan tape dan roti menggunakan hamir. Iya, termasuk juga. Termasuk ya? Ya, Menggunakan bakteri. ya, termasuk. 1, 2, 3. Ya. Kemudian rekayasa genetika. Sudah. Genetika, rekayasa. Ingat ya, bioteknologi Sudah. itu secara utuh maupun apa namanya bagian-bagian, ya kan? Kemudian menggabungkan dua sifat tanaman, ini bukan. Berarti yang mana jawabannya? Yang D. D ya. 1, 2, 3, dan 4. Ini Bapak dan Ibu ya, kalau masih bingung terkait bioteknologi ini kan bioteknologi itu terbagi menjadi 2, yang konvensional dan yang modern ya. Yang konvensional itu kan yang memang menggunakan makhluk hidup. Kemudian kalau yang modern itu kan yang merekayasa seperti apa pembuatan insulin, kemudian bayi tabung itu. Kita lanjutkan ya. Inseminasi, inseminasi tabung. Kita lanjutkan, mudah sekali. Alat yang memanfaatkan perubahan energi listrik jadi kalor adalah yang mana Bapak dan Ibu? Kipas angin, pengering rambut, lampu, panel surya, dinamo surya, yang mana? B. Listrik Pengering panas, rambut. pengering rambut. Iya, panas ya.
Ya. Foden berangkat mengendarai mobil dari Manchester ke Sheffield yang berjarak 60 km menghabiskan 4 liter bensin. Jika dengan mobil yang sama, dia pergi ke Doncaster menghabiskan 7 liter bensin. Berapakah jarak Manchester dan Doncaster? Berapa? Ini perbandingan senilai Berapa ini ya. Kalau 60 kilo itu 4 liter. Berapa kilo kalau 7 liter? Nah, ini ya. Berarti 60 per X kita apa namanya? Misalkan ya, permisalan adalah X untuk jaraknya berarti 60 sama dengan 4. Kalau X itu berapa? Ya, seperti ini cara pengerjaannya. Perbandingan. Jawabannya adalah 105. Kita lanjutkan. Perubahan energi terjadi pada penggunaan panel surya. Panel surya, Bapak dan Ibu. Oh, langsung ya jawabannya ya. Panel surya, cahaya ke listrik. Panel surya ini tenaga apa, Bapak dan Ibu? Panel surya, tenaga matahari ya. Matahari, dari matahari. Kita lanjutkan. Sinonim dari baby sister. Apa ini? Pramuniaga. Pramuniaga kita apa? Karyawan ya. Pramuwisma. Pramuwisma pembantu rumah tangga. Pramuwisata. Pramuwisata itu apa? Pramuwisata. Berarti seperti guide itu ya. Pramusaji. Seperti yang melayani apa namanya di restoran. Pramusiwi ya. Siwi ini kan anak ya. Pramusiwi. Jawabannya. Selanjutnya. Yuk. Nah, Edgar Dale. Paling maksimal dalam menyerap kompetensi. Nah, menurut siapa berani itu? Yang mana? Kalau ini itu kaitannya dengan pembelajaran kontekstual atau kegiatan yang nyata. Berarti yang mana Bapak dan Ibu? Jelas yang C ya. Hidup nyata. Selanjutnya kelompok kata baku. Nah, ijazah atau ijazah? Yang benar yang mana? Pakai S ataukah pakai Z? S Z, yo. Pakai Z. Nah, S ini salah. Izin, izin nih atau izin ini salah ya. Berarti ini tidak usah dibahas ini yang salah. Karier, karier atau karir? Yang benar yang mana? Karier. Ya, ini betul, ini juga betul. Sistem atau sistem? Sistem. Ini betul. Analisa ini salah. Aktif ini pakai F. Ya. Nasihat, analisis, apotik. Salah ya. Yang benar adalah apotek. Jadi jawabannya yang benar adalah yang B. Seperti itu. Loh, ini sudah dia. Nah, yuk. Perhatikan gambar di samping. Pernyataan yang tepat sesuai diagram di samping adalah, wah, gambarnya kecil sekali ya ini ya. Ini apa ini? Ekonomi. Ini kriminal. Yang ini narkoba. Fakta penyebab siswa putus sekolah di SMA. Ini ekonomi. Kemudian ini kriminal. Ini narkoba. Ini berapa tahunnya? 2000 berapa ini Bapak dan Ibu? 8, pokoknya 4 tahun ya. 2009, 2010, 2011, 2012. Pernyataan yang tepat. Siswa SMA paling banyak terlibat tindakan kriminal. Apakah kriminal? Bukan Salah. ya. Salah. Ini salah. Tidak ada alasan. Nah, ini juga salah. Selama 4 tahun SMA 5 paling banyak menjadi korban narkoba. Narkoba. Ini narkoba. Oh, Benar?
Salah. Selama 4 tahun. Iya. Ya, ini kan ada yang belum kan. Kemudian selama 4 tahun siswa SMA 5 selalu ada yang putus sekolah. Bagaimana Bapak dan Ibu? Selalu, Hmm? selalu ada. Selalu ada. Selalu ada yang putus sekolah. Perhatikan. Faktor ekonomi penyebab utama setelah putus sekolah. Faktor Iya. ekonomi. Benar Benar. ya? Yang E ya. Selalu ada yang putus sekolah. Faktor ini kan faktornya, faktor penyebabnya. Berarti jawabannya yang benar adalah yang E ya. Faktor ekonomi ya. Ini kan yang paling tinggi kan ekonomi kan. Dalam setiap tahunnya itu kan ekonomi paling tinggi. Jadi jawabannya yang benar adalah yang E. Bagaimana dengan kuncinya? Wah, kuncinya D ini. E. Selanjutnya, faktor ekonomi penyebab utama siswa. Pada hari Minggu di Desa Mangunharjo mengadakan kerja bakti. Semua warga bergotong royong membersihkan lingkungan yang banyak sampahnya. Sampah banyak yang menumpuk, ada yang di daerah jalan, ada pula yang di sekitar rumah. Para pemuda atau orang tua ikut membersihkannya. Walaupun banyak sampahnya, mereka tetap bersemangat untuk membuat indah desa mereka. Berdasarkan cerita tersebut, warga desa Mangunharjo telah mengamalkan sila keberapa, Bapak dan Ibu? Sila keberapa? Sila pertama tentang Tuhanan. Sila kedua tentang kemanusiaan. Sila ketiga tentang persatuan. Sila keempat tentang pengambilan keputusan atau musyawarah. Yang benar adalah yang E. Betul ya, yang E ya. E. Selanjutnya. Nah, Bapak dan Ibu, gambar apa ini? Membuat boneka. Nah, remat-remat. Nah, diubah bentuknya. Ini termasuk pengaruh gaya terhadap benda, menunjukkan bahwa gaya itu dapat mengubah apa dan Ibu? Mengubah bentuk, arah, kecepatan, massa, atau volume. Bentuk. Bentuk. Bentuk ya, bentuk. Kalau Adi menendang bola, Adi menendang bola, Arah. arah, arah. Kalau apa namanya, Adi menendang bola, kemudian terkena tembok, kembali lagi, kemudian dihadang oleh Iwan, sehingga bola itu berhenti. Berarti apa? Mempengaruhi apa ini? Jadi bergerak, berhenti, diam. Berarti apa? Kecepatan. Itu ya, lanjutnya. Fokus asesmen yang dilakukan di sekolah dasar. Fokusnya apa ini? Yang mana? Kemampuan berkomunikasi sekolah dasar ya? Bukan. Kemampuan memecahkan masalah juga bukan. Pengembangan sikap, penekanan generalisasi. Ini bukan. Jawabannya benar adalah D, Bapak dan Ibu ya. Penekanan pada generalisasi. Selanjutnya, berikut ini merupakan manfaat dari penilaian kelas kecuali. Yang Bapak dan Ibu memberikan umpan balik penilaian kelas ini kecuali memberikan umpan balik, betul? Betul ya? Mendiagnosis kesulitan belajar siswa, betul. Memberikan umpan balik bagi guru, betul ya kan? Nah, semua jawaban salah, ya salah. Mengontrol perkembangan, ini adalah yang salah. Jadi yang benar adalah yang D ya. Seperti itu. Kita lanjutkan. Tetap semangat Bapak dan Ibu ya. Semangat, semangat. Kita lanjutkan. Berikut ini adalah contoh kegiatan yang dapat dilakukan guru untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Kecuali. Contoh kegiatan yang dapat dilakukan guru. Kecuali. Memberikan pujian. Memberikan tugas yang menantang bagi siswa yang suka tantangan ya. Memberikan hukuman. Ya. Ya. Betul, ini Saya.
memberikan pujian. Tapi kalau kurikulum eh, apa namanya kurikulum Merdeka ini antara pujian, hukuman itu disarankan tidak ya Bapak dan Ibu ya. Tapi ini daripada berikan hukuman kan salah ya. Ini. Jadi jawabannya benar adalah yang C ini ya, yang nggak boleh ya, nggak boleh meningkatkan motivasi. Jadi yang C. Selanjutnya, kalau sekarang itu lebih ke apresiasi Bapak dan Ibu, ya, apresiasi dan itu harus diberikan penjelasan. Nanti kalau misalkan dari dalam soal itu penjelasannya memberikan apresiasi, tetapi alasan ketika memberi apresiasi kok tidak sesuai, ya berarti jangan dipilih nantinya ya. Jadi misalkan kita memberikan konsekuensi yang telah disepakati, misalkan kesepakatan kelas, ada anak yang melanggar, misalkan kan kita apa namanya harus mengidentifikasi dulu tentang kebenarannya, seperti itu ya. Jadi dilihat dulu alasannya, intinya itu. Khawatirnya nanti kalau jawabannya sama, terus Bapak dan Ibu tidak membaca alasannya, kan nanti bisa salah jawabannya. Jadi misalkan memberikan apresiasi, belakangnya itu apa, disesuaikan dengan permasalahannya nanti ya. Mudah-mudahan eh, lain waktu kita ada hal semacam itu. Yang terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka. Karakteristik siswa maksudnya. Selanjutnya, berikut ini adalah contoh soal yang termasuk dalam ranah psikomotorik tingkat tinggi, kecuali tingkat tinggi ya. Psikomotorik, perhatikan di sini. Ranah psikomotorik. Nah, melakukan eksperimen, menulis cerpen, menyajikan pidato, membuat karya seni, memainkan alat musik. Kecuali Bapak dan Ibu, melakukan eksperimen ini apakah psikomotorik? Halo? Eksperimen Dan ini bukan ya, bukan psikomotorik, tapi eksperimen adalah kognitif tertinggi, ya. Kalau menulis cerpen jelas, menulis itu keterampilan tingkat tinggi, menyajikan pidato juga keterampilan tertinggi, ya. Membuat karya seni, memainkan alat musik. Jadi yang eh, bukan psikomotorik adalah melakukan eksperimen ini. Jadi jawaban yang adalah yang seperti itu ya. Kita lanjutkan lagi. Sebelum menyusun modul ajar, nah ini implementasi kurikulum Merdeka. Sebelum menyusun modul ajar, Pak Amir menganalisis karakteristik kompetensi, minat, perbedaan tingkat pemahaman, keunikan peserta didik, serta tingkat kematangan peserta didik, berarti pembelajaran diferensiasi. Apa yang dilakukan Pak Amir ini termasuk apa dalam penyusunan modul ajar seperti itu. Perbedaan tingkat, menganalisis karakteristik, kompetensi minat, dan keunikan peserta didik, tingkat kematangan, ini termasuk apa? Nah, apakah prinsip, prosedur, kriteria, komponen, karakteristik ini enggak ya? Enggak, komponen juga enggak. Ini komponen ada tujuan pembelajaran seperti itu. Nah, ini nanti Bapak dan Ibu terkait hal ini bisa membuka PMM ya. Sudah bisa mengakses PMM atau yang belum? Jadi ketika apa namanya menganalisis karakteristik, kompetensi minat, ini adalah prinsip-prinsip dalam penyusunan modul ajar. Terima kasih. Alhamdulillah sudah selesai Bapak dan Ibu ya. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau yang perlu kita bahas Bapak dan Ibu sebelum kita pertemuan pada malam hari ini? Ada? Atau sudah pada ngantuk? Pak Ferry tak sudah tidur gitu ya Pak Ferry ya. Semangat Pak Ferry. Ada Bapak dan Ibu sebelum kita tutup? Pak Widi sepertinya belum hadir ya. Belum hadir ini. Sebentar. Stop, saya stop dulu ya.